Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua jemaat Yordan yang diberkati Tuhan. Malam hari ini dalam kegiatan ibadah tengah minggu yang dilaksanakan oleh jemaat Yordan, saat ini kita akan buat di gedung gereja. Meskipun jemaat berada di rumah masing-masing, tapi mari kita ikuti bersama ibadah ini melalui media sosial yang disiarkan melalui WA jemaat. Mari kita mempersiapkan setiap hati kita, keberadaan hidup kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun melalui media sosial yang ada, tetapi kalau kita punya hati kerinduan untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap persekutuan kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan segera mulaikan ibadah raya kita saat ini. Mari kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, lewat kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian dalam nada penyembahan. Kita akan habiskan ibadah tengah minggu kita malam hari ini. Dari semula kau pulang. Puji Tuhan, saatnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian bahkan pengagungan kita. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Katakan bahwa oh lihatlah tanda samai,
Ini dunia mau binasa. Haleluya. Kau bersorak bagi Tuhan sebab Dia Allah kita yang baik, Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Oh, lihat tanda sama, ini dunia mau binasa. Tuhan Yesus sampai datang, bersedialah. Jangan kau keraskan hatimu, turutlah minta Tuhan. Haruslah jadi semula di dalam keadaan lihat tanda sama, lihat tanda sama, ini dunia mau binasa. Tuhan Yesus sampai datang, mari bersedialah. Jangan kau keraskan hatimu, turutlah minta Tuhan. Haruslah jadi semula di dalam keadaan ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus sampai datang. Ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus sampai ini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Ini masanya kita bersedia, Yesus sampai datang, Yesus sampai datang. Haleluya. Masuk pada kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan setiap bejana kita, hati kita untuk dibentuk, dibekali lewat kebenaran firman Tuhan. Ia akan memberkati kita semua jemaat Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian dalam nada penyembahan. Kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau penolong dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita naikkan pujian ini.
tiba saatnya Tuhan, kami akan makan sehidangan lewat kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan untuk melayani kita semua jemaat Tuhan lewat kebenaran firman. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua jemaat Tuhan, jemaat Yordan. Lewat kami akan mendengarkan firman Tuhan yang memberi jawaban dalam setiap pergumulan masalah kami. Kami siap membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu diberkati Tuhan, jemaat Yordan, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah pada saat ini yang saya ambil dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-90. Sekali lagi Mazmur 119 ayat yang ke-90 saya akan baca. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Haleluya. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Bapak Ibu diberkati Tuhan, ayat firman Allah yang baru kita baca bersama-sama ini memberikan suatu penjelasan di dalam setiap kehidupan kita sebagai manusia bahwa Allah itu sangat setia di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Dan kesetiaan Tuhan itu terjadi turun-temurun. Nah, sejak manusia pertama Adam dan Hawa, saudara, mereka diciptakan oleh Tuhan, maka mereka telah menikmati, merasakan akan kesetiaan Tuhan itu. Dan bahkan saudara, kesetiaan Tuhan itu sampai pada generasi kita sekarang ini. Bahkan firman Allah katakan sampai pada anak cucu kita nanti kesetiaan Tuhan itu tetap berlaku di dalam kehidupan manusia, terlebih di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kesetiaan Tuhan ini saudara digenapi bagi setiap orang yang benar-benar melakukan akan kebenaran firman Allah. Kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, Tuhan itu sangat setia dalam memelihara setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, sekalipun kita boleh melewati satu pergumulan yang mungkin secara manusia itu berat, tetapi Alkitab katakan kesetiaan Tuhan itu nampak dalam memelihara kita, di mana dikatakan saudara, Tuhan menguji kita manusia tidak melebihi batas kemampuan kita. Tuhan menguji kita manusia tidak melebihi batas atau kadar iman kita. Dia tahu sejauh mana batas kemampuan kita. Dia tahu sampai di mana kita bisa menghadapi setiap pergumulan, setiap masalah. Itu sebabnya Tuhan ketika menguji kita manusia tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Jangan pernah kita katakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang saudara membuat kita tidak bisa bangkit untuk kita mau datang kepada Tuhan karena mungkin terlalu berat. Tetapi Alkitab katakan ini setiap pencobaan tidak akan melebihi akan batas kemampuan kita, karena Tuhan yang terus memberikan kita kemampuan itu untuk kita melewati setiap pergumulan, setiap masalah dan tantangan. Ayub juga dia katakan bahwa pencobaan itu boleh datang,
Tetapi kemenangan demi kemenangan itu ada di pihak orang yang percaya kepada Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Ayub. Pencobaan itu boleh datang, masalah itu boleh datang, tetapi Ayub katakan kemenangan itu ada di pihak orang yang percaya kepada Tuhan. Yang berikut saudara, kita melihat kesetiaan Allah itu, saudara, mengangkat mutu iman orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, kesetiaan Allah mengangkat setiap mutu iman kita, supaya iman kita lebih kuat, supaya iman kita lebih kokoh, supaya iman kita lebih mantap dalam kita mengiring Tuhan. Haleluya. Saudara, kita melihat prinsip manusia. Prinsip manusia, saudara, kalau orang lain baik kepada saya, maka saya akan baik juga kepada mereka. Tetapi kalau orang lain itu tidak baik kepada saya, melakukan kejahatan, membuat mungkin hati ini terluka, maka kita juga akan katakan, saya juga akan melakukan hal yang lebih tidak baik lagi. Ini, saudara, prinsip manusia dalam kita melakukan akan kebaikan itu. Kalau orang lain baik, saya akan baik. Tetapi kalau orang lain itu berbuat salah, saya juga akan berbuat salah kepada mereka. Ini adalah prinsip yang keliru. Kesetiaan yang tidak dapat dibenarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Tetapi prinsip Tuhan, saudara, kita melihat. Prinsip Tuhan, Tuhan katakan, kalau kamu baik, maka aku juga akan baik kepada kamu. Tetapi kalau kamu tidak baik, aku tetap baik kepada kamu. Aku tetap setia kepada kamu. Haleluya. Kesetiaan Tuhan itu, saudara, itu terus dirasakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak pernah melihat setiap pelanggaran. Tuhan menebus manusia dari setiap salah dan dosa yang sebenarnya Alkitab katakan, saudara, kesalahan itu harus ditanggungkan kepada manusia. Tetapi oleh karena kesetiaannya, dia yang menanggung semua kesalahan manusia. Haleluya. Melihat prinsip ini, saudara, membuat semakin banyak orang percaya melakukan akan kebenaran firman Allah. Melihat prinsip ini yang dilakukan oleh Yesus, membuat semakin banyak orang lebih setia dan lebih datang kepada Tuhan untuk melakukan akan kebenaran-kebenaran firman Allah. Tapi jika kita ragu, saudara, dan jika kita bimbang, Alkitab katakan, saudara, itu akan melukai hati Tuhan. Amin. Jika kita ragu untuk kita melakukan kebenaran firman Allah, itu hanya melukai akan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah setia di dalam setiap kehidupan kita, bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan itu dengan beriman sungguh dan percaya sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sanggup melakukan setiap kebaikan Tuhan. Jangan kita pernah ragu dengan Tuhan. Jangan kita pernah bimbang untuk kita melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19. Firman Allah, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kesetiaan Tuhan, saudara, nampak dalam
mengampuni kita manusia. Amin. Jika kita mengaku dosa kita, dikatakan maka Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kita pengampunan. Haleluya. Pengampunan dosa itu terjadi karena Allah itu sendiri. Pengampunan dosa terjadi bukan karena kita manusia, tetapi karena Allah itu sendiri. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang terus dapat mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar. Dan sekaligus kita akan tutup ibadah saat ini dengan doa berkat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perkenankan kami menikmati akan kebenaran firman lewat persekutuan kami. Terima kasih Bapa di sorga, meteraikan setiap kebenaran Tuhan yang boleh kami dengar bersama, sehingga kami percaya firman ini akan terus memberikan kami kekuatan. Firman Allah ini terus membuat kami untuk kami terus merenungkan bahwa Tuhan itu sungguh sangat setia dalam memelihara, menjaga, menolong dalam setiap kehidupan kami orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua jemaat Yordan, tetap memberkati jemaat Tuhan, tetap Tuhan pelihara jemaat Tuhan, tetap Tuhan ada bersama dengan semua jemaat Yordan dalam kami melewati pergumulan yang berat ini Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan menguji kami semua tidak melebihi batas kemampuan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan sekaligus kami akan tutup ibadah kami pada saat ini dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok, dan selalu terus. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa tutup ibadah malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan. Dan kita tetap terus berdoa untuk bangsa negara. Dan tetapi juga untuk Provinsi Sulawesi Utara. Haleluya. Tuhan berkati.